Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan dan gerbang logika yang ditujukan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Sistem bilangan atau number system adalah sebuah cara menentukan bagaimana suatu bilangan dapat diwakili menggunakan simbol yang telah disepakati. Pada sistem komputer, terdapat 4 jenis sistem bilangan yang dipelajari, yaitu yang pertama, bilangan desimal, berbasis 10 angka yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Yang kedua ada bilangan biner berbasis 2 angka, yaitu hanya angka 0 dan 1. Yang ketiga ada bilangan oktal berbasis 8 angka yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 7. Lalu yang terakhir ada bilangan heksadesimal berbasis 16 angka yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 15. Nah, untuk angka 10 sampai dengan angka 15 itu dirubah menjadi huruf, yaitu huruf A, B, C, D, E, dan F. Agar lebih paham, saya memiliki beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Di sini saya hanya akan menjelaskan bilangan biner saja. Nah, untuk contoh yang pertama, saya akan mengkonversikan bilangan biner ke bilangan desimal. Di sini saya punya bilangan 11011 yang akan dikonversikan ke desimal. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Yang pertama, kita mulai dari angka yang paling belakang. Karena dalam sistem bilangan, semakin ke kiri, maka perpangkatannya akan semakin besar. Untuk pangkat kita mulai dari 0. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, mengapa 2? Karena basis dari bilangan biner hanya 2 angka. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Lanjut, 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 5 hasilnya 32. Lalu hasil ini kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 59. Jadi 1111011 jika dikonversikan ke bilangan desimal akan menghasilkan angka 59. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kita akan mengkonversikan bilangan biner ke bilangan oktal. 1 0 1 1 0 1 0 ini kita akan konversikan ke bilangan oktal. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama yaitu bilangan ini kita bagi menjadi 3 karakter, yaitu 0 1 0. 3 angka ini kita letakkan agak berjauhan di sebelah sini. Nah, untuk angka 1 1 0 itu kita letakkan di sebelah sini. Nah, untuk angka 1 itu tidak ada temannya. Jadi, kita tambahkan 0 saja di depannya. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Ini tinggal dikalikan saja. Ini 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0. Dijumlahkan,
hasilnya 1. Lanjut yang ke sebelahnya. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dan 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Dijumlahkan hasilnya 3. Ini 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Ini 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ini 0 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 0. Dijumlahkan hasilnya 2. Ini kita gabungkan. Jadi jika 10111010 jika dikonversikan ke oktal itu menghasilkan 132. Oke, lanjut ke contoh yang terakhir. Ini ada bilangan biner yang akan dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Di sini ada bilangan 011011110. Ini akan dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Nah, caranya yaitu bilangan ini kita bagi dulu menjadi 4 karakter. Ini 0, 1, 1, 1. 4 karakter ini kita letakkan di sebelah sini, agak berjauhan. Ini 0101 kita letakkan di sebelah sini. Nah, 0 dan 1 ini karakternya kurang, jadi kita tambahkan saja di depannya angka 0. Sama seperti yang tadi, ini kita kalikan, lalu hasilnya kita jumlahkan. Hasilnya 1, dan yang ini juga sama, dikalikan juga. Ini hasilnya 0, ini hasilnya 2, dan 0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 0. 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Lalu dijumlahkan hasilnya 10 atau A. Yang ini juga dikalikan. Ini 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dijumlahkan jadi hasilnya 14 atau E. Jadi jika 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 kita ubah menjadi heksadesimal, itu akan menghasilkan 1 AE. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang gerbang logika. Nah, gerbang logika atau logic gate adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner atau hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori matematika boolean sehingga menghasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Terdapat 3 tipe dasar gerbang logika, yaitu AND, OR, NOT. Masing-masing gerbang dapat dikombinasikan dengan yang lainnya membentuk gerbang turunan, yaitu NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Penjelasan yang pertama yaitu gerbang dasar AND. Nah, gerbang dasar AND ini adalah rangkaian elektronika yang mengeluarkan nilai voltase tinggi 1 jika semua inputnya bernilai 1. Titik ini digunakan untuk menunjukkan operasi AND. Ini contohnya. Nah, ini adalah simbol gerbang AND yang biasa digunakan, dan ini adalah tabel kebenaran gerbang AND. Nah, bisa dilihat di sini, jika inputannya 0 semua itu maka outputnya 0 juga. Kalau di sini itu salah satu inputannya 1, maka hasilnya outputnya 0. Nah, jika inputannya 1, maka outputnya juga
1. Nah, yang kedua ada gerbang dasar OR, yang mana rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Tanda plus ini digunakan untuk menunjukkan operasi OR. Ini adalah simbol gerbang OR yang biasa digunakan. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Ini inputannya 0 semua, jadi outputnya 0. Dan jika salah satu inputannya 1, maka outputnya juga 1, berbeda dengan gerbang N tadi. Lanjut, ini ada gerbang dasar NOT, yang mana adalah rangkaian elektronik yang menghasilkan keluaran bernilai kebalikan dari nilai masukan. Jika masukannya A, maka keluarannya adalah NOT A. Simbol yang menunjukkan operasi NOT adalah seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini adalah simbol gerbang NOT yang biasa digunakan, dan ini adalah tabel kebenarannya. Nah, yang kedua ada gerbang logika campuran. Yang pertama ada gerbang campuran NaN, yang mana adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang N diikuti dengan gerbang NOT. Gerbang NaN adalah kebalikan dari gerbang N. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang NaN adalah tinggi atau 1 jika salah satu masukannya bernilai 1. Ini contohnya. Dan ini adalah simbol gerbang NaN yang biasa digunakan. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Kebalikan dari gerbang N tadi. Ini perbedaannya sangat spesifik sekali. Bisa dilihat. Yang kedua ada gerbang campuran NOR, yang mana adalah rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang OR diikuti gerbang NOT. Gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang NOR menunjukkan logika inversi atau NOT. Keluaran gerbang NOR adalah rendah atau 0 jika salah satu masukannya bernilai 1. Ini contoh dari gerbang NOR, dan ini adalah simbol gerbang. Ini adalah tabel kebenarannya. Kebalikan dari gerbang OR tadi. Sangat berbeda. Lalu yang selanjutnya ada gerbang campuran XOR. Adalah rangkaian elektronik yang keluarannya akan berlogika 1 apabila inputannya berbeda. Namun apabila semua inputannya sama, maka keluarannya 0. Simbol plus di dalam lingkaran digunakan untuk menunjukkan operasi eksklusif OR atau XOR. Ini contohnya. Dan ini adalah simbol gerbang XOR yang biasa digunakan. Dan ini adalah tabel kebenarannya. Dan yang terakhir ada gerbang campuran XNOR. Adalah rangkaian elektronik yang keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama. Namun apabila inputannya berbeda, maka akan memberikan output bernilai 0. Gerbang XNOR adalah kebalikan dari gerbang XOR. Ini contoh. Dan yang ini adalah simbol gerbang XNOR yang biasa digunakan. Ini ada garis.
seperti XOR tadi. Dan ini adalah tabel kebenaran dari gerbang XNOR. Tabel ini kebalikan dari tabel XOR tadi. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.